Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grisa Fima Nurandika, NIM 017, kelas Pendidikan Matematika A, Angkatan 2019, dari jurusan Matematika dan Prodi Pendidikan Matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Pak Hendrik Pandu Paksi. Selamat menyaksikan. Soal pertama. Apa itu nasionalisme dan mengapa kita harus punya semangat nasionalisme? Nah, nasionalisme ini adalah sebuah paham di mana menempatkan kesetiaan tertinggi kepada sebuah negara daripada kepentingan pribadi dan golongannya. Jadi nasionalisme itu merupakan wujud cinta terhadap sebuah negaranya. Dan tiap individu di sebuah negara harus memiliki semangat nasionalisme. Mengapa? Karena dengan semangat nasionalisme maka tidak akan mudah terjadi perpecahan. Jadi setiap orang akan saling mendukung karena merasa berada pada negara yang sama. Lalu dengan dengan semangat nasionalisme itu, maka dengan bersama-sama bisa mewujudkan cita-cita dari sebuah negara. Soal kedua, jelaskan perbedaan bangsa dan negara. Bangsa itu terbentuk dari sekelompok orang yang memiliki kesamaan, baik itu ras, asal, bahasa, lalu visi dan misi, serta kepentingan yang lainnya. Jadi sekelompok orang memiliki kesamaan. Nah, bangsa itu tidak mengikat anggotanya secara keseluruhan, jadi cenderung memberikan kebebasan dari orang-orang yang berada di dalam bangsa itu. Ini berbeda dengan negara. Negara itu adalah sekelompok orang yang tinggal di sebuah wilayah dengan memiliki tujuan yang sama dan diatur dalam sebuah pemerintah dan hukum yang berlaku di dalamnya. Jadi negara ini cenderung memaksa dan mengikat karena secara langsung mengharuskan warga-warga di dalam negara itu untuk mengikuti hukum yang berlaku di negara tersebut. Soal ketiga, apa fungsi konstitusi bagi suatu negara? Konstitusi sendiri itu adalah hukum dasar. Jadi fungsi dari hukum dasar ini, dari sebuah konstitusi ini adalah sebagai landasan ataupun pondasi suatu negara dalam kehidupan bernegara. Konstitusi ini sebagai pegangan sekaligus batasan dalam menjalankan sebuah negara. Dengan adanya konstitusi ini maka penguasa-penguasa negara ini tidak akan semena-mena dalam menjalankan tugasnya. Lanjut ke soal keempat, benarkah bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Nah, istilah ini sebenarnya didapat dari rasa ketidakadilan hukum yang berada di Indonesia. Jadi hukum di Indonesia itu cenderung akan melindungi orang yang di atas, yang memiliki uang daripada orang yang berada di bawah. Sebenarnya ini kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kita pasti tahu bahwa hukuman itu dijatuhkan dan semua sudah diatur dalam sebuah perundang-undangan. Jadi tidak main langsung hukum, tapi telah diatur semuanya dalam perundang-undangan. Contohnya dalam sebuah kasus di peradilan, pasti untuk menentukan sebuah hukuman diperlukan bukti-bukti dari pihak-pihak yang bersangkutan ini tadi. Dan hukuman tidak akan dijatuhkan kepada pihak yang memiliki bukti kuat bahwa dirinya tidak bersalah. Nah, untuk membuktikan bukti-bukti itu tadi maka dibutuhkan effort yang lebih, seperti menyewa pengacara yang kondang, lalu dan pastinya membutuhkan uang lebih banyak. Oleh karena itu, orang yang berada di bawah cenderung pasrah terhadap hukuman yang akan dia terima. Tapi akhirnya dia akan merasa bahwa hukuman yang dia terima itu tidak adil. Gitu. Lalu untuk soal terakhir, yaitu mengapa hukuman mati tidak masuk kategori pelanggaran HAM? Ya memang menghilangkan nyawa seseorang secara sengaja itu merupakan salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Tapi untuk kasus hukuman mati ini pasti ada alasan dan penyebabnya kenapa dijatuhi hukuman mati. Jadi hukuman mati ini dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum berat, seperti
mengganggu dari hak asasi manusia orang lain gitu. Dan hukuman mati ini tidak semena-mena langsung dijatuhkan, tapi melalui proses yang cukup panjang dan mempertimbangkan hal-hal lainnya dan melalui peradilan tentunya. Jadi tidak langsung dijatuhi hukuman mati. Oleh karena itu hukuman mati itu tidak termasuk dalam salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sekian dari jawaban ujian tengah semester saya. Semoga bermanfaat. And see you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.